Kabar gembira 3 hari menjelang pencairan THR bagi pensiunan PNS. Bagaimana proses pencairannya? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini. Dan informasi kedua, terkait dengan para pensiunan siap-siap dapat asuransi, para pensiunan PNS dan ahli waris berhak dapat asuransi dari Sri Mulyani yang telah menetapkan aturannya. Dua informasi ini kita sampaikan di hari ini, terkait dengan 3 hari jelang pencairan THR serta asuransi baru bagi pensiunan dan ahli waris. Kita masuk terlebih dahulu di informasi pertama terkait dengan 3 hari lagi menjelang pencairan THR PNS dan pensiunan. Wakil Menteri Keuangan Swasil Nazara menuturkan tunjangan hari raya atau THR untuk aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil pusat, daerah, anggota TNI dan Polri bakal dibayar 2 minggu sebelum Lebaran. Yang mana THR untuk aparatur negara itu tepatnya cair 3 hari lagi, yaitu di hari Senin 17 Maret 2025. Aturan pembayaran ini ditetapkan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Adapun proses pembayaran THR sudah masuk tahap finalisasi dan seluruh kelengkapan pembayaran untuk ASN pusat telah selesai. THR dibayarkan 2 minggu sebelum Hari Raya dan pada saat ini seluruh kelengkapan untuk pembayaran ASN pusat telah selesai, kata Swasil dalam konversi pers APN kita Maret 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025. Swasil menuturkan, beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumumkan kebijakan pemberian THR bagi ASN, TNI, dan Polri, baik yang bertugas di pusat maupun di daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pegawai negeri dalam mengelola kebutuhan mereka selama mudik dan libur Lebaran. Harapan dari Bapak Presiden, semoga kebijakan ini bisa membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur Lebaran, kata dia. Anggaran yang disiapkan untuk THR mencapai 49,4 triliun. Rinciannya, untuk ASN pusat, TNI dan Polri berjumlah sekitar 2 juta orang. Anggaran yang disiapkan mencapai 17,7 triliun. Sedangkan untuk pensiunan sekitar 3,6 juta orang. Anggaran yang disiapkan 12,4 triliun. Untuk ASN daerah yang berjumlah 3,7 juta orang, pemerintah siapkan anggaran 19,3 triliun. Anggaran itu berasal dari APBN, sedangkan tunjangan perbaikan penghasilan ASN daerah yang berasal dari APBD dialokasikan sekitar 16,5 triliun. Ini berasal dari APBN dan APBD sendiri. Akan tetap ada bagiannya tunjangan perbaikan penghasilan dari APBD sekitar 16,5 triliun, kata dia. Adapun komponen yang akan dibayarkan dalam THR yang akan cair 3 hari lagi, yaitu di Senin 17 Maret 2025, meliputi gaji, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Dasar perhitungannya adalah penghasilan pada Februari 2025 tanpa potongan atau iuran, dan PPh-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Presiden Prabowo telah secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. PP ini menjadi dasar pemberian THR dan gaji ke-13 bagi seluruh aparatur negara di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Tentunya penerbitan PB ini menandai finalisasi proses pembayaran THR dan memastikan kepastian hukum bagi seluruh penerima. Dengan demikian, pemerintah memastikan kesiapan penuh dalam penyaluran THR kepada seluruh ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Nah, itu ya kabar terbaru terkait dengan H-3 jelang pencairan THR bagi PNS maupun pensiunan. Kemudian Sri Mulyani juga resmi menetapkan aturannya terkait dengan pensiunan PNS dan ahli waris yang dapat asuransi dari pemerintah. Nah,
Jadi, bagaimanakah aturannya terkait dengan pensiunan PNS dan ahli waris yang berhak dapat asuransi dari pemerintah? Berikut kita ulas secara ringkas. Pensiunan PNS yang meninggal dunia tidak serta-merta kehilangan hak mereka atas asuransi dan uang duka. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Sri Mulyani menetapkan bahwa ahli waris tetap bisa menerima manfaat dari negara. Aturan ini memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perlindungan finansial sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai penerima manfaat, ahli waris akan memperoleh berbagai tunjangan seperti asuransi kematian, uang duka wafat, dan pensiun terusan. Pemerintah melalui Taspen sebagai lembaga dana pensiun bertanggung jawab atas pencairan dana tersebut. Beberapa hak yang diberikan kepada ahli waris pensiunan PNS yang telah meninggal dunia meliputi asuransi kematian. Santunan kematian ini diberikan kepada keluarga sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, uang duka wafat. Dana diberikan kepada ahli waris sebagai bentuk santunan. Kemudian yang ketiga, pensiun terusan. Gaji pensiun tetap diberikan selama 4 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Nah, setiap kategori ini mendapatkan jumlah manfaat yang berbeda. Untuk asuransi kematian, apabila yang meninggal adalah pensiunan PNS, maka ahli waris bisa mendapatkan asuransi kematian senilai 8 juta rupiah. Kemudian, apabila yang meninggal istri atau suami pensiunan PNS, maka akan mendapatkan asuransi kematian senilai 6 juta rupiah. Kemudian, apabila yang meninggal itu adalah anak kandung pensiunan PNS, maka mendapatkan asuransi kematian 4 juta rupiah. Jadi, kalau di total ini sudah 18 juta rupiah untuk uang duka saja. Kemudian juga ada pensiunan terusan. Diberikan selama 4 bulan setelah PNS meninggal dunia. Agar dapat menerima manfaat, tentu ahli waris harus melengkapi beberapa dokumen untuk pencairannya. Seperti harus mengisi formulir, kemudian fotokopi SK, surat kematian, fotokopi bintang jasa, khusus pensiunan TNI Polri, fotokopi buku rekening pemohon, pas foto ukuran 3x4. Nah, jika pensiunan janda meninggal dunia, hak pensiun masih dapat diteruskan kepada ahli waris yang terdaftar dalam program Taspen. Dana pensiun tetap dibayarkan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, asuransi kematian, uang duka, dan pensiun terusan kepada penerima akan disalurkan oleh PT Taspen kepada penerima manfaat yang sah. Adapun aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2023. Sri Mulyani menegaskan bahwa negara tetap memberikan perlindungan finansial bagi PNS, pensiunan, dan ahli waris yang ditinggalkan.